Bapak Ibu, uangnya mau saya pungutin, oh uang monopoli. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita bersama-sama mengadakan ibadat yang berbeda dari biasanya. Dan hari ini temanya menarik, hidupku menjadi berkat. Bisa menjadi berkat, bisa menjadi kutuk. Tergantung siapa? Tergantung kita. Tergantung siapa? Kita. Tergantung istrinya siapa. Karena yang membuat suami baik itu istri kok. Siapa yang membuat istri baik? Pastor Paroki. Saudara-saudari yang terkasih, kita berbicara tentang kita diberkati. Kalau orang diberkati, itu pertama-tama orang nggak bisa diberkati, tidak bisa memberkati kalau tidak merasa diberkati. Boro-boro memberkati, wong saya aja masih kurang kok. Kalau tidak salah, sebelum pandemi, saya datang ke Bintaro ini membantu juga pencarian dana. Sampai sekarang cari dana terus coy. Jangan tepuk tangan, kasih persembahan. Capek gue datang lagi ke sini, datang lagi ke sini. Jadi mau diketuk seperti apapun, kalau orang sudah merasa, nanti kalau memberi ke gereja terlalu, gereja sudah kaya, kita jadi miskin. Jangan-jangan ada orang yang berkata seperti itu, kita dimiskinkan oleh gereja gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berkata hidupku menjadi berkat, pertanyaannya, saya diberkati Tuhan. Ukurannya apa? Kalau orang diberkati Tuhan tuh ukurannya apa? Sehat. Punya mobil. Punya rumah di kawasan Pik. Atau di Bintaro Jaya, bukan Bintaro yang tidak jaya. Bintaro Jaya. Atau punya istri yang baik. Atau punya suami yang tidak pelit. Iya, itu bukan suami tidak pelit, suami nggak punya apa-apa itu namanya. Jadi saudaraku, ukuran diberkati itu tidak sama semuanya, tidak sama. Jadi kalau kita berpikir diberkati harus punya ini, punya itu, maka apa? Kita akan berpikir terus bahwa berkat itu urusan saya punya apa. No. Berkat itu artinya apa? Seperti janda miskin yang tadi diceritakan. Tadi diceritakan bagus oleh anak ini. Saya mengarah kemana ini? Tak ubah. Jadi nenek lampir. Mana? Oh situ. Oke. Tadi diceritakan dalam Injil Markus. Saya ngambil paralelnya Injil Lukas. Saya tidak akan bacakan lagi. Saya hanya ingin memberi gambaran. Berapa sih yang dikasih oleh janda ini? Jadi Bapak Ibu, upah orang bekerja zaman Yesus 1 dinar 1 hari. Romo tahu dari mana? Ingat yang kerja anggur, pohon anggur, aku akan memberi kamu upah 1 dinar sehari. Dan 1 peser itu sama dengan berapa dinar? Siapa yang tahu? Gua kasih GKP itu untuk Anda. 1 dinar itu 1 peser itu sama dengan 1/128 dinar. Kecil banget. Nah udah di Indonesia kan, Anda kan matematikanya jelek sama dengan saya toh. Kalau kita katakan upah sehari di Indonesia 100.000 supaya gampang aja. 100.000 dibagi 128 itu kira-kira cuma 700. Maka kalau wanita ini memberikan 2 peser itu berapa?
itu sekitar 2.000 rupiah. Kalau 100.000 bagi 128 itu 781, berarti 2 peser itu sekitar 2.000 rupiah. Saya baru tahu kenapa GKP nggak jadi-jadi. Banyak janda rupanya di sini. Bayangin 2.000 gitu. Genting aja satunya 20.000 gitu ya. Jadi kita bisa memikirkan seberapa kecilnya yang diberikan janda itu. Namun yang menarik adalah ayat 4. Mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Dan Yesus berkata, sesungguhnya janda ini memberikan lebih banyak gitu ya. Jadi ukuran manusia banyak itu kalau kolekte ya minimal 100.000 lah. Minimal. Ingat nanti ada persembahan minimal. Saya yakin 100.000 semuanya jadi. Apalagi di sini banyak yang bukan dari Bintaro. Ini Helena ini semua 100.000. Lu jangan memalukan romonya. Di gereja kita Anda boleh 1.000 nggak apa-apa. Di sini jangan memalukan romonya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, banyak menurut manusia adalah gue punya semuanya. Lihat, banyak itu ukurannya dari dunia. Yesus mengukur banyak dari apa? Dari hati janda ini. Janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Lihat, dari kekurangannya, bukan dari kelebihan. Orang kalau dari kelebihan memberinya penuh pengorbanan atau tidak? Enggak, gampang. Orang gua lebih kok, banyak, ambil. Seperti orang kalau datang kepada saya, Romo minta air suci, ambil. Jangan lupa itu kantong kolektenya, ambil. Banyak kita. Tapi kalau Anda datang ke pastoran, Romo punya air zam-zam, nggak ada. Mau zam-zam gaya Katolik punya, gitu ya. Jadi orang membeli dari kekurangannya berarti apa? Cuma ini yang gua punya, cuma ini yang saya punya. Dan mengapa Yesus memuji? Karena janda itu memberikan dengan sepenuh hati tanpa takut kekurangan dan kehabisan. Kenapa? Karena janda ini percaya dipelihara Tuhan. Jelas Bapak Ibu? Kenapa janda ini berani memberikan seluruhnya? Karena apa Bu? Dipercaya oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Ibu dipelihara oleh Tuhan? Amin. Ibu percaya? Percaya. 100.000 nanti, jangan lupa. Betul. Jadi orang kalau percaya dipelihara oleh Tuhan, memberi tanpa ketakutan. Tahu Tuhan akan ngasih. Tuhan akan memberikan. Saudara-saudaraku, kadang-kadang dalam hidup berpastoral saya, kan beberapa datang kepada saya minta tolong, pastor tolong ini, tolong itu. Kalau harus ke PSE susah, lama prosedurnya. Apalagi kalau minta tolongnya obat atau mau nyunatin suaminya, keburu busuk itu gitu ya. Lalu saya harus cepat-cepat, ya udah saya kasih nih, saya kasih. Halo, apa yang terjadi? Saya kasih pagi, sore ada yang ngasih. Dan biasanya lebih banyak. Saya belajar apa? Saya belajar Allah yang memelihara saya.
Saya dikasih oleh Tuhan. Ya untuk apa selama saya tidak pakai, kasih pada orang lain. Tapi memang menyedihkan, umat itu kalau udah memberi kepada romonya, minta supaya dipakai. Pakai ya Romo, pakai. Suatu saat seorang ibu memberi tas. Saya tahu tas itu mahal. Tapi kan saya sudah punya tas. Tasku Eiger, pasti Eiger kan tahan water. Mau hujan ditaruh di sini, enggak apa-apa. Enggak seperti ibu-ibu Hermes, Louis Vuitton. Hujan, bawahnya dikempit gitu ya. Dia lebih baik kehujanan daripada tasnya kehujanan gitu ya toh. Lalu saya itu karena sudah punya tas, saya nggak pakai. Saya lihat karyawan kami itu kuliah, dia tidak punya tas, cuma bawa buku begini aja. Terus saya ngomong, kamu nggak punya tas? Nggak punya Romo. Kamu mau? Oh kalau ada Romo tidak dipakai, boleh, silakan pakai. Saudara-saudari, ibu itu minggu berikutnya datang ke pasturan dan Romo ini tidak tahu diri. Ya Allah, kata saya teh. Kenapa Bu? Kata saya tuh. Romo ingat, saya ngasih tas. Yang mana ya? Gue lupa, kata saya tuh. Romo kasihkan ke karyawan. Oh iya Bu, maaf. Iya, sorry, saya punya Bu. Saya malu kalau terlalu banyak. Saya kasihkan. Romo gitu ya. Kalau saya beri, pakai Romo. Selama ini lihat Romo-Romo yang lain kalau diberi dipakai, ini Romo malah dikasihkan. Saya nggak akan ngasih lagi Romo. Dan saya berkata, oh baik Bu. Romo itu, ibu itu sampai sekarang tidak pernah memberi apapun pada saya. Tapi ibu-ibu lain datang pada saya memberi. Halo. Apa yang saya mau katakan? Hey, kalau Anda percaya Tuhan, pintu rezeki itu banyak coy. Banyak. Hanya Anda mau membuka hati atau tidak. Anda hanya berpikirnya harus lewat sini. Tuhan lewat pintu belakang. Kita harus belajar percaya. Janda ini memberi segala-galanya karena dia percaya. Itu yang dia miliki, Tuhan nanti akan pelihara. Nah, kalau kita melihat Injil ini dengan perjalanannya, kita bisa melihat sama. Kenapa kita sulit menjadi berkat? Kenapa kita sulit memberikan waktu untuk pelayanan? Selalu aja ada alasan. Ini udah gue teken sampai jebol nih. Mau yang bawah, mau yang atas. Dalam nama Yesus berubah. Kita mungkin punya alasan. Waduh maaf Romo, repot. Terlalu banyak pekerjaan. Banyak yang harus saya pikirkan. Next saja Mbak. Udah next aja. Atau suami berkata, udah jangan next lagi. Woi, stop. Atau maaf Romo, sedang ngurus anak. Kucing saya melahirkan. Terlalu sibuk. Atau maaf Romo, kan kerja di gereja kan harus banyak pengorbanan. Saya masih belum mendapatkan rezeki banyak dari Tuhan. Maka saya belum punya waktu untuk melayani Tuhan. Belum punya uang untuk untuk memberkati. Atau bisa terjadi orang juga tidak mau melayani karena apa? Next. Kecewa dengan Tuhan. Orang tidak mau melayani karena pernah merasa Tuhan tidak peduli pada saya. Ngapain? Tuhan aja gak mikirin saya kok. Ngapain saya harus memikirkan Tuhan?
Tuhan pun malah menyakiti saya. Nah ini bagus, nanti yang akan memberi kesaksian ini pasangan suami istri yang pernah merasa disakiti oleh Tuhan. Saya pun sama. Saya menjadi Romo dulu berpikir saya ini kalau jadi Romo nggak mau tugas di kota, nggak, saya mau di desa aja, di desa. Ibu-ibunya masih pakai kain, ya toh selendang, kolekte masih ngambil dari kutang. 2000 itu baunya anyir. Itu bayangan saya. Ke gereja pasti baunya minyak angin, gitu ya, gelegean semuanya. Tapi apa yang terjadi setelah saya jadi Romo? 25 tahun saya tidak pernah di pastor paroki, tidak pernah di paroki. Saya selalu di rumah retret, mendampingi anak-anak terus, dan susah mendampingi anak-anak. Orang tuanya aja nggak bisa ngurus, apalagi gua bukan orang tuanya, gitu ya. Saudaraku, lihat seringkali kita kecewa pada Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita tidak seperti yang kita doa, kita minta, betul. Kalau saya suruh angkat tangan, saya yakin semuanya angkat tangan. Siapa yang merasa doanya belum pernah tidak dikabulkan Tuhan? Pasti pernah toh. Artinya setiap orang mengalami kekecewaan pada Allah. Nah, tidak hanya itu, orang juga bisa melihat bahwa di dalam kehidupan Allah itu menjadi aktivitas. Kita punya aktivitas hobi, keluarga, pekerjaan, teman-teman. Ke gereja juga aktivitas. Maka kalau ke gereja aktivitas, lihat aja gaya orang ke gereja. Bagaimana? Kemana lu? Gereja. Duduk di gereja pun sama semuanya. Seperti mau ngantri ke ruang kematian. Nggak semangat. Apalagi kalau udah teng, lihat romonya. Ah, yang ini apes. Pasti lama khotbahnya. Orang Katolik jangankan suruh misa offline kayak gitu. Misa online pun lucu tuh, waktu kita pandemi misa online. Kan semuanya menghadapi televisi atau handphone. Pada WA, lu udah selesai belum? Belum, lama banget di sini gitu. Lu pindah gitu. Ya betul, lihat, ganti channel gitu ya. Di sini masih khotbah, gue udah berkat penutup, ya udah pindah aja gitu. Nah, ini berkat penutup bener gitu ya. Kenapa sampai seperti itu? Karena melihat ke gereja, aktivitas rohani itu menjadi sebuah kegiatan, dan kegiatan yang melelahkan, capek gitu ya. Saya sejak kecil kalau disuruh doa rosario oleh ayah, ayah berkata, rosario. Nggak ada yang, siap ayah, ayo kita rosario. Nggak ada. Semua anaknya, empat-empatnya, bibirnya bisa dikondein. Rosario terus, rosario terus. Semua nggak suka. Karena melihat apa? Doa itu menjadi sebuah kegiatan yang berat. Kegiatan yang mengganggu. Maka kita lupa kalau doa menjadi sebuah kegiatan yang mengganggu kita, yang membuat kita repot, maka ke gereja itu banyak orang yang carinya Sabtu supaya Minggu bisa jalan-jalan. Itu bahkan di Filipina, di setiap mall itu ada kapel. Ada misa di mall. Dan di mall harus ada kapel. Supaya apa? Makin banyak umat datang.
Misa tidak penting setelah misa yang lebih penting. Gitu. Lihat, menyedihkan. Gitu. Kenapa? Karena sepertinya berhubungan dengan Tuhan, berdoa itu menjadi sebuah tugas yang menyusahkan. Lihat bapak-bapak kalau ke anak-anaknya selalu ngomong doa, doa. Ayah nanti. Pinter nyuruh, tetapi ayah nanti. Ayah, saat kamu tidur ayah berdoa. Doanya seperti ayah, seperti apa ayah? Sambil tiduran. Jadi perhatikan, kita lupa bahwa di dalam diri kita itu punya hidup rohani. Ada hidup rohani. Kita punya. Satu saat kita ingin berdoa banget. Satu saat kok saya ingin berseru kepada Tuhan. Saya ingin merasakan kebaikan Tuhan. Saya sharing terakhir kali waktu saya kecapean. Saya waktu ditanya, Pastor itu dalam 30 hari berapa kali seminar? Saya 30 hari sebulan bisa 25 seminar. Liburnya cuma 2-3 hari. Kemana-mana saya pergi. Kemarin saya kelelahan. Dari Palembang saya ke Pamekasan, Madura, Surabaya, lalu Tuban. Dari situ saya ke Semarang. Dari Semarang saya ke Bandung. Dari Bandung saya ke Sukabumi, ke Bogor, lalu ke Semarang lagi. Saya sakit, saya capek. Saya sampai pas di pesawat saya ngomong, Tuhan, saya capek. Saya udah gak tahan. Pesawat ini meledak juga gak apa-apa. Saya capek banget. Saya udah capek lah kata saya. Capeknya itu sebetulnya bukan seminarnya. Yang lebih capek itu foto-fotonya. Aduh, apalagi kalau emak-emak, ya Allah foto. Nggak cukup sekali. Foto dia lihat, kelihatan gemuk sayanya, ulangi gitu. Terus saya ngomong, Bu emang ibu gemuk dari atas bawah ke bawah. Tetap gemuk Bu, kata saya tuh. Enggak, pokoknya saya harus kelihatan ramping gitu ya. Kan fotonya udah dibalik, dimiringin ke sana gitu. Akhirnya satu angle bagus ini gitu. Terus saya lihat, coba mana yang saya lihat bagus. Dianya memang kelihatan kecil, tapi sayanya blur. Terus saya ngomong, Bu sayanya blur. Nggak apa-apa, nggak. Yang penting sayanya jelas gitu ya. Tahu gitu nggak perlu potret dengan ibu, kata saya itu. Jadi saya hari itu begitu capek dan saya naik Garuda pulang, dapatnya di tengah. Saya tuh senangnya di pinggir. Kalau di pinggir saya bisa diem, berdoa, tidur, baca buku, saya enak. 2 jam. Harus di tengah. Saya sedihnya kalau di tengah apa? Kiri kanannya orang-orang yang makmur sejahtera. Berat tuh, dok. Saya duduk, saya sudah berdoa, Tuhan saya ingin istirahat. Saya ingin tenang. Semoga kiri kanan saya orang-orang kecil. Saya diem, kok gak ada yang duduk di kiri kanan saya. Syukur Tuhan. Rupanya padahal penuh. Tiba-tiba 2 orang berjilbab datang. Dan duduk di kiri kanan saya. Cantik dan ramping-ramping. Duduk baik. Dan lebih hebatnya apa? Yang satu pegang tasbih. Langsung berdoa. Yang satu lagi buka Al-Quran. Saya gak mau kalah. Rosario. Dan saya begitu tenang. Dia diem saja. Saya juga diem. Tenang. Sampai akhirnya di tengah jalan itu pesawat turbulensi. Buk. Langsung perempuan itu dua-duanya. Allahu Akbar. Allah. Lalu saya Yesus.
Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan, lihat. Di saat kita merasa down, kita datang pada Tuhan, Tuhan memberikan penghiburan. Penghiburan. Lewat hal sekecil apapun. Asal kita mau membuka hati kita kepada Tuhan. Maka lihat bagaimana dalam kehidupan saya harus belajar melihat Tuhan itu datang dengan caranya, dengan gayanya. Kita lihat bagaimana perjumpaan Yesus. Tadi Yesus berjumpa dengan janda miskin. Sekarang kita lihat bagaimana Yesus berjumpa dengan Sakeus. Ini perjumpaan yang penuh bawa berkat. Saya kalau mau membahas Sakeus itu suka inget zaman dulu saya mengajar pembimbing bina iman. Ngajarin cerita. Kan saya belajar storytelling. Lalu saya ngajarin, kamu kalau cerita dengan anak-anak harus pakai mimik, pakai gaya. Terus mereka praktek, saya harus menilai. Terus ada seorang mahasiswi praktek dia. Anak-anak, Yesus berjalan ke kota Yeriko. Besar sekali kota itu. Tiba-tiba di tengah kota Yeriko dia melihat pohon ara. Dan di atas ada Lazarus sedang duduk di pohon ara itu. Lalu anak-anak pada ribut, Lazarus, Sakeus, Sakeus. Bukan Lazarus, Sakeus. Lalu si mbak ini kan salah gitu ya. Dia kan malu toh. Dia sudah ngomong Lazarus. Lalu dia ngomong, Yesus melihat Lazarus. Bukan Lazarus, Sakeus gitu. Sebentar, kakak teruskan. Lalu Yesus menatap ke atas dan berkata, Lazarus, segera turun. Itu kan tempatnya Sakeus. Dan Yesus menyuruh Sakeus, Sakeus naik sekarang ke atas. Saudaraku, kisah Sakeus ini menarik. Memang Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena badannya pendek dan karena orang banyak. Maka berlarilah Sakeus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut dengan berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Terus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Nah, orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita perhatikan sedikit demi sedikit. Pertama, siapa Sakeus? Dia pemungut cukai. Dia kepalanya. Dia orang kaya. Latar belakang Anda tahu, pemungut cukai itu orang yang bekerja kepada siapa? Kepada kaisar. Pinter sekali bina iman. Hebat. Tepuk tangan. Karena kamu bisa menjawab, pastor kasih hadiah, kamu jadi pastor. Jadi OSC. Jangan SX. Dia kepala pemungut cukai bekerja kepada Roma.
Maka orang-orang Yahudi tidak suka, benci kepada Sakius. Dan Sakius tentunya licik. Disuruh ambil 2-3 talenta, dia ambil 5-6 talenta. Yang lainnya untuk siapa? Diri dia. Cari untung. Cari cuan itu dari dulu sudah ada. Nah, yang kedua, mari kita lihat. Di ayat sebelumnya, Sakius mendengar Yesus datang ke kota Yeriko dan menyembuhkan orang buta. Maka itu yang menyebabkan kenapa sih Sakius sampai ingin ketemu dengan Yesus? Dia kagum. Betapa hebatnya dan dahsyatnya orang ini. Betapa terkenalnya. Sampai semua orang datang mau melihat dan bertemu pada Yesus. Dan lihat, akhirnya kita bisa melihat apa? Dia terhalang. Orang banyak juga ingin lihat Yesus dan dia punya masalah badannya pendek. Tetapi pada saat punya masalah seperti ini, apa yang terjadi? Ia tidak menyerah. Ia mendahului orang untuk naik ke atas pohon. Jadi Bapak Ibu lihat, untuk menjadi baik itu tidak gampang. Selalu aja ada godaan. Ada godaan. Kita waktu mau ke gereja, sekarang pokoknya ke gereja harus sebelum jamnya. Harus. Tiba-tiba pas mau ke gereja mencret lah. Ini belum beres lah. Alis masih dipasangnya belum pas lah. Gitu. Yang satu nempel, yang lain gak nempel-nempel lah. Gitu. Jadi perhatikan, selalu saja ada yang membuat kita gagal untuk menjadi baik. Saya ingat kalau saya seminar memberi rekoleksi kepada ibu-ibu WK, saya ngomong, Bu, ingat ya, suami itu berkat dari Tuhan. Ibu jangan hanya ngelihat jeleknya saja. Suami ibu itu menjadi jelek karena kawin dengan ibu. Coba kalau dia kawinnya dengan Luna Maya, dengan Meriam Berlina, pasti dia akan tetap ganteng. Suami ibu itu, ibu selalu berkata, dia ngorok pastur gitu. Ngorok itu tanda orang yang sungguh mau mengeluarkan seluruh roh-roh jahat dalam diri dia gitu. Wah. Nah itu genderuwo yang keluar itu. Tuyul itu yang keluar gitu. Ibu sadari bahwa suami ibu itu diam-diam dia mencintai, dia sayang, dia setia. Walaupun dia gak pernah ngomong, jarang ngomong. Karena kalau suami itu sayang gak pernah diomong-omongin. Enggak. Dia diem. Tapi melayani. Dia diem. Beda dengan perempuan, semua diomongin. Namanya perempuan. Bapak-bapak itu kalau ngomong seperlunya. Lihat saja kalau bapak-bapak punya masalah, akan ngomong? Enggak, dia diam. Kalau perempuan punya masalah, seluruh Bintaro tahu. Langsung tahu. Maka kalau bapak-bapak itu lihat di luar, tadi saya lihat panitia bapak-bapaknya, gimana bapak-bapak panitianya? Jam berapa? 7? Masih lama? Panas ya? Udah cukup. Lihat kalau ibu-ibunya, wah, semua diomongin saudara-saudara. Maka saya selalu punya istilah di mana 2 atau 3 orang wanita berkumpul.
Yesus pergi dari situ. Karena Yesus tahu nggak akan didengerin sama perempuan. Gua pergi aja udah, kata Yesus. Tetapi kalau wanita tahu bahwa punya suami kayak gitu setelah rekoleksi, ya pastor nanti pulang saya akan menyayangi suami, saya akan menghormati suami gitu ya. Setelah pulang saya telepon, bagaimana Bu? Sudah disayang suaminya? Romo, saya pulang ya Romo, itu cucian numpuk. Rumah kotor, nggak disapu, bekas kacang makannya ayah itu tergeletak kemana-mana. Dan saya pulang tuh ayahnya sedang apa Romo? Nonton sepak bola, diem aja. Saya sampai, Pak, nggak diberesin. Gitu. Nanti. Jengkel lagi saya Romo. Lihat. Begitu. Semua orang selalu saja untuk menjadi baik ada halangan berat. Sama, apakah dalam pelayanan mudah di gereja? Tidak. Anda kalau berani pelayanan di gereja harus punya apa? Satu, jangan mudah sakit hati. Karena di gereja pelayanan isinya cuma sakit doang coy. Kenapa? Karena di gereja banyak komentator. Banyak sakit hatinya, banyak kecewanya. Banyak orang yang menurut, saya tidak akan melayani lagi selama ada dia. Saya juga pernah diberitanya, saya tidak akan mau datang lagi ke situ kalau selama Pastor Eko ada di situ. Kata saya selamanya ada di sini, kata saya itu. Jadi perhatikan di saat kita mau melayani, apa yang terjadi? Belum tentu di tempat pelayanan itu baik-baik saja, enggak. Ada seorang perempuan mau masuk susteran. Akhirnya dia masuk ke susteran. Halo, baru 6 bulan keluar. Saya tanya, kenapa lu keluar? Romo, saya pikir itu susteran itu isinya orang-orang suci, Romo. Dia lupa bahwa suster lebih ganas daripada ibu lu. Dia pikir suster itu disakiti. Enggak, suster disakiti apa lu? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, menjadi baik itu sebuah perjuangan. Maka sama, Sakius pun untuk bertemu Yesus berjuang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pada saat Sakius berada di atas, Yesus menatap Sakius dan menyapa Sakeus. Pak, Bu, frater, nama frater? Fandi. Tiba-tiba Jokowi datang dan berkata, hei frater Fandi, edan. Dia bisa kenal gue. Sakius pun kayak gitu. Edan, Yesus kenal gue. Nah pertanyaannya, nanti Anda kalau sudah mati, Yesus kenal Anda enggak? Pada saat, hei Yesus, Yesus berkata, siapa lu? Dan Yesus menyapa Sakius. Berarti apa? Punya hubungan batin. Yesus kenal dengan Sakius. Spesial. Biasanya kan cuma Pak, Bu, Nona, Nyonya, Nak, ini Sakius. Kalau sudah disebut nama, berarti apa? Ada hubungan pribadi. Ingat waktu Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena? Maria berkata, siapa engkau? Maria merasa itu adalah penjaga kubur. Tapi pada saat Yesus berkata, Maria. Maria langsung tahu itu Yesus. Menyebut nama menjadikan Sakius merasa apa?
merasa spesial. Maka karena dia merasa spesial, oleh karena itu apa yang terjadi? Sakius turun dengan sukacita. Ia merasa diterima, ia merasa tidak disalahkan, tidak ditegur, ia merasa dimengerti, tidak dihakimi. Selama ini orang-orang mengatakan kamu pemungut cukai, kamu tukang korupsi, kamu pemeras, kamu lintah darat, kamu nyakitin kita. Yesus tidak, kamu Sakius. Hebat ini. Penerimaan inilah yang membuat apa? Yang membuat Sakius merasa dikasihi. Ini pengalaman cinta. Bapak Ibu, saya mengalami pengalaman kasih yang mendalam melalui ibu saya. Saya kebetulan punya ayah dan ibu dengan karakter yang berbeda. Karakter ayah yang keras, abri, dan kasar. Dan ayah saya punya anak 4. 2 laki, 2 perempuan. Nomor 1 yang paling ganteng. Nggak tahu siapa dia. Tetapi anak nomor 1 ini dikaruniai otak yang pas-pasan. Sehingga ayah itu kecewa. Ayah merasa kamu sudah diajarin baik-baik, sudah diberi contoh, kok masih bodoh, kok masih bodoh. Sehingga ayah itu selalu mengatakan, Eko itu bodoh, bodoh, bodoh. Kok tahu nggak, otak itu harusnya di sini. Kamu tuh di sini kok. Di dengkul. Saya itu cuma diem saja. Memang saya akhirnya sangat percaya otak saya di dengkul. Karena adik saya kalau ditanya langsung jawab. Dia cepat cet gitu. Wih cepat sekali deh. Kalau saya ditanya tar dulu pak, tar dulu pak, tar dulu. Di dengkul pak, di dengkul. Dan kadang-kadang salah jawab karena salah sasaran gitu ya. Tapi kalau saya dimarahin oleh ayah, kamu bodoh, kamu bodoh. Siapa yang menerima saya? Ibu. Ibu yang selalu memeluk saya dan selalu mengatakan, ini anak ibu. Bu, tapi Eko bodoh bu. Eko bodoh. Nggak apa-apa. Harus ada yang bodoh supaya ada yang pinter. Lalu saya ngomong, Bu kalau gitu Eko bodoh nggak apa-apa ya bu. Nggak apa-apa kok, asal jangan seumur hidup. Ibu sangat melindungi saya. Ibu menerima saya. Ayah itu kalau bagi rapot, ayah paling seneng menerima rapot 3 adik saya. Karena rankingnya 3 besar. Ayah pakai baju tentara. Tapi kalau sudah bagian ambil rapot saya, dia langsung tunduk. Dia belum apa-apa ke bu gurunya mengatakan, seperti biasa ya bu, Eko 35 lagi, 35 lagi. Iya pak, anak bapak ini kok bodoh ya pak. Oh asem tenan kata saya dalam hati. Lihat, guru pun sama. Guru pun melecehkan saya. Saya kecewa. Tapi ibu saya tidak pernah menghina saya. Enggak. Sampai akhirnya 12 tahun lalu ibu meninggal, saya menangis. Saya sedih sekali. Karena dia orang yang menerima saya apa adanya. Dia tidak mau untuk dicintai, saya tidak perlu menunjukkan. Enggak, ibu selalu dekat. Sampai suatu saat, di saat ibu di ICU, saya nunggu ibu di ICU. Saya tidur Boromius waktu itu. Terus dokter memanggil saya jam 2 pagi. Saya kaget. Romo, tolong Ibu Romo disuruh tidur. Ibu itu kalau nggak tidur darahnya naik terus dan detak jantungnya cepat. Suruh tidur Romo. Baik dok.
Terus saya deketin, ibu tuh melongo, dia senyum. Bu, tidur, ayo. Yuk rosario sama-sama. Kita rosario. Setengah jam, saya tertidur, ibu masih melotot. Bu, tidur, kata saya tuh. Udah hampir jam 3 tidur. Ora iso turu aku, gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, saya sudah capek. Saya pegang tangan ibu yang tinggal balung dan kulit. Lalu saya berkata, Bu, ini tangan dulu yang gendong aku loh Bu. Bu, ini tangan yang dulu ngajarin Eko nulis. Ini dulu tangan memandikan Eko, Bu. Bu, aku bahagia punya ibu seperti ibu. Dan ibu tak lama kemudian menangis dan tertidur. Dan itu ucapan saya terakhir dengan ibu. Karena beberapa hari kemudian ibu meninggal. Jadi pengalaman saya dengan ibu membuat saya apa? Saya tidak akan pernah, saya berusaha untuk bertahan menjadi imam. Karena ibu yang paling bahagia saya jadi imam. Walaupun bodoh, ibu doakan terus. Sampai jadi imam, tetap bodoh. Karena saya itu selalu dikatakan oleh ayah, kamu bodoh, malu nanti. Pak, biarin. Eko kalau nanti jadi romo khusus untuk orang-orang bodoh. Dan lihat, dicari-cari saya ini walaupun bodoh, saudara-saudara. Jadi penerimaan ini yang membuat saya merasa apa? Saya diberkati. Saya merasa saya bahagia. Maka pengalaman Zakius pun sama. Dan dia bertobat. Oleh karena itu, pada saat Zakius merasa dicintai, diterima, apa yang terjadi? Dia yang tadinya mengumpulkan banyak harta, menjadi terbalik, membagikan. Ini lihat, ini proses pertobatan yang benar. Ini proses perjumpaan dengan Tuhan. Ini proses kalau orang dicintai. Orang dicintai itu bisa membuat orang ini berubah menjadi baik. Orang dicintai itu bisa membuat orang itu berkembang. Karena apa? Karena dia diterima. Maka Paulus kepada jemaat di Filipi berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena siapa? Karena Kristus. Maka Bapak Ibu lihat, perjumpaan dengan Allah itu harus mengubah pribadi kita. Percuma saya sudah bertahun-tahun menjadi pengikut Yesus, tapi kalau saya masih tetap pelit. Percuma saya menjadi pengikut Kristus, tetapi saya masih menyimpan kemarahan, kejengkelan, kepedihan batin. Percuma lu. Yesus tuh mau membebaskan engkau dari lukamu, dari sakitmu, dari kecewamu. Maka Bapak Ibu, mari kita dengarkan. Bagaimana Pasutri, Tata, dan Lili, Bapak Tata dan Ibu Lili, diubah oleh Tuhan dari pengalaman hidup mereka. Mari kita sambut Pasutri, Lili, dan Tata. Silakan Ibu Lili, Bapak Tata. Selamat datang. Oh, sudah punya mic? Bapak yang belum. Selamat datang. Salam dulu. Damai Kristus. Damai Kristus, Pak. Mari Pak, silakan di sini Pak, di tengah-tengah. Jangan takut. Saya sama-sama Zakius. Terima kasih, Irmo. Bapak Tata dan Ibu Siap. Lili. Baptisnya siapa Pak? Gimana, Mo? Nama baptis. Vincentius, Mo. Vincentius. Ibu? Trisha. Trisha. Bapak Tata dan Ibu Lili, bisakah sharingkan ke hadapan umat beriman ini pergumulan Anda, kehidupan Anda, perjalanan kehidupan Anda sebelum akhirnya Anda bertemu dan merasakan Allah yang tidak pernah berubah cintanya pada Anda berdua. Silahkan. Baik, terima kasih Romo Eko. Selamat malam
Selamat malam Romo Tarno, Frater, Suster, Bapak Ibu dan sahabat muda, Shalom. Shalom. Seperti tadi Romo sebutkan, nama saya Lili dan ini suami saya nama Tata. Kami dari lingkungan Albertus, wilayah 10. Oh, paroki sini? Paroki Santo Oke. Matius Bintaro. Ya, kami menikah sudah 30 tahun. Januari kemarin kami dikaruniai 3 orang putra. Yang pertama sudah berpulang ke rumah Bapa di surga 19 tahun yang lalu. 10 tahun kurang 3 hari. Dan anak saya yang kedua berumur 25 tahun. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat kalau di gereja anak kami spesial. Tinggi badannya 140 tapi sudah berusia 25 tahun. Dan Tuhan memberikan dia banyak talenta, banyak kasih karunia dan banyak berkat yang sampai hari ini dia bisa diterima di sebuah perusahaan dan bekerja. Dan punya kemampuan di atas rata-rata semua karena kemurahan Tuhan. Anak saya yang ketiga masih kuliah di semester 5, semua laki-laki. Kami ada di sini bukan karena hebat, tetapi karena proses yang kami alami dan merasakan seperti tadi dikatakan Romo, perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah kami berdua sampai kami bisa men-sharingkan apa yang kami alami pada malam ini. Di dalam perjalanan pernikahan kami, saya dan suami saya di tahun ke-8, waktu itu Krismon, tidak pernah terpikir suami saya jatuh di dalam narkoba. Keterikatan dengan syabu, karena kondisi pekerjaan dari kontraktor dia harus beralih ke profesi seperti tambak ikan. Ternyata salah satu pemasok ikan itu pengedar narkoba. Untuk supaya dia bisa capai target, itu yang dilakukan. Dan suami saya awalnya coba-coba, akhirnya terikat. Dia lupa keluarga, pokoknya benar-benar harta kami semua habis. Dan kehilangan pekerjaan. Pada waktu itu saya berpikir malu, iya. Lalu dari beberapa orang berkata, apa yang diharapkan dari seorang narkoba? Dia akan balik lagi ke lingkungannya dan nanti akan jatuh lagi. Tapi saya punya komunitas, saya punya teman-teman yang mendukung di dalam doa. Singkat cerita, mereka berkata, kita berjuang. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bersyukur Romo, pada waktu itu sudah mulai mencari Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi sebelumnya tidak mengenal Tuhan? Tahu Tuhan. Oke. Tapi saya punya karakter, ternyata saya punya karakter pendendam, yang mau menang sendiri, nggak bisa memaafkan dan tidak bisa menjadi istri yang baik buat suami saya. Karena saya berpikir saya paling benar. Ternyata itu membuat kami, suami saya nggak bisa sharing ya, seperti tadi Romo cerita suami mau curhat sharing atau apa. Akhirnya dia tidak menemukan istri yang seperti dia harapkan. Itu yang terjadi. Nah pada waktu itu akhirnya kami berjuang, sehingga cerita suami saya tanpa direhab Tuhan pulihkan dari narkoba. Pada waktu narkoba ketahuan, pada waktu didoakan dan sebagainya ternyata suami saya punya kuasa gelap. Suami saya cari ilmu sendiri. Berapa tahun suami Bapak, boleh ke Bapak Pak? Boleh Ya, tanya Romo. Pak Tata. Bapak pada saat bekerja pastikan ada tekanan, ada permasalahan. Sampai akhirnya Bapak sebagai seorang beriman ya pada saat itu juga sudah beriman Katolik ya. Jatuh ke dalam sabu. Jatuh ke dalam, saya sudah tahu itu salah, saya tidak tahu itu nggak benar gitu ya. Tekanan apa yang membuat Bapak akhirnya saya harus mengkonsumsi penenang ini? Ya Romo, menurut saya karena di rumah juga tidak ada ketenangan Romo. Dan yang kedua jelas tekanan dan jujur saya mengalami depresi. Seperti tadi Romo ceritakan mengenai pengalaman hidup Romo pada saat kecil, ternyata latar belakang kami berbeda. Lili dari keluarga yang menurut saya baik-baik, dia dari keluarga orang Katolik yang menurut saya hidupnya lurus-lurus saja. Sedangkan saya seperti Romo, saya lahir dari keluarga yang keras, bapak saya otoriter. Dari kecil saya mengalami KDRT Romo. Kelas 2, kelas 3 SD saya sering sekali mengalami pukulan, tendangan Romo. Dan jujur saya ingin membunuh bapak saya Romo. Saya mengalami luka batin yang begitu kuat.
kenapa tadi Lili cerita bahwa saya sampai jatuh di dalam kuasa ilmu hitam? Bagi saya bukan kebanggaan ataupun kesombongan, Romo. Saya tahu kalau itu adalah kebodohan saat ini. Saya memiliki 21 ilmu dan semuanya ilmu hitam. Dan saya berani berjanji bahwa saya mati jadi hantu, Romo. Saya orang Kalimantan, saya Banjarmasin, Romo. Dan di sana banyak sekali, dan sampai ini kalau kayak Ibu Dayak yang banyak di medsos dia memakai minyak bintang, saat itu pun saya memakai minyak bintang, Romo. Tujuannya? Saya ingin membunuh bapak saya. Dan saya hijrah dan saya bisa kuliah keluar. Saya ingin sekali keluar dari rumah karena tidak ada ketenangan. Dan jelas pada saat saya menikah dengan Lili, banyak kebohongan yang saya lakukan. Saya mengatakan bahwa perkawinan awal kami pasti banyak kepura-puraan, banyak tipu muslihat, dan akhirnya itu semua terkuak, Romo. Kalau Romo mengatakan bagaimana saya bisa menjadi berkat, kalau saya tidak merasa diberkati. Saya tidak merasa sampai saya protes dengan Tuhan. SD saya pernah lempar Alkitab saya karena saya sangat kecewa sama orang tua saya. Karena saya percaya bahwa orang tua adalah duta Allah yang ada di dunia. Yang kedua adalah Romo, pada saat saya jatuh di dalam narkoba seperti yang Lili ceritakan. Dan klimaksnya adalah pada saat anak kami yang pertama Tuhan izinkan kembali ke rumah Bapa di surga. Saya merasakan bahwa ada suatu kuasa yang ternyata saya salah selama ini. Ada satu kuasa yang lebih berhak dan berkuasa atas kita manusia. Tidak mengecewakan Bapak? Bagaimana, Romo? Iya, Bapak kan merasa bahwa anak meninggal, saya sudah punya hubungan tidak baik dengan orang tua, saya menjadi anak terbuang, tertindas. Sekarang sudah menikah, punya anak satu, baru 10 tahun berapa hari sudah diambil oleh Tuhan. Tidak merasakan pemberontakan kepada Tuhan. Saat pertama iya, Romo. Tapi di dalam introspeksi diri saya dan Lili, saya ingat sekali di hadapan saya anak itu, Tuhan izinkan. Kami protes tuh. Dia meninggal di tangan Bapak. Yes, karena sakit, Romo. Dan itu terjadi di rumah. 10 tahun kurang 3 hari dia ulang tahun. Dan setelah kejadian itu, saya berpikir bahwa meskipun saya banyak uang saat itu, saya tidak bisa menghidupkan anak saya kembali. Berarti ada satu kuasa yang lebih berkuasa daripada saya. Yang tidak seharusnya saya benci ataupun saya jauhi. Jadi itu adalah kebodohan saya di masa lalu, Romo. Saya mencari yang lain yang ternyata Tuhan itu udah saya kenal dari awal. Dari kecil saya sudah kenal. Ya. Saya kenal dia tetapi saya tidak dekat dengan dia. Iya, iya. Peristiwa apa yang membuat Bapak titik balik? Kan waktu anak meninggal Bapak sudah surrender ya. Sudah berpasrah. Sudah dalam tanda petik hidup berimannya, hidup religiusitasnya sudah berbeda dengan waktu Bapak jatuh. Titik apa yang membuat Bapak berubah dari seseorang yang begitu terpukul, terhina, tak diterima, dibuang, kecewa, marah, sampai melempar kitab suci, lalu akhirnya berguru kemana-mana karena ingin, membunuh ayah sebagai tanda pemberontakan, kemarahan. Peristiwa apa yang membuat Bapak akhirnya, ini semua tidak pernah membuat saya damai? Betul sekali, Romo. Saya tidak merasa damai. Saya merasakan bahwa selama ini saya salah. Bahwa jelas ada Tuhan yang sebenarnya saya harus lebih dekat dengan dia. Selama ini justru saya membenci dia. Dan saya mencoba mencari kuasa yang lain, Romo. Menarik, Pak, saya suka. Di saat saya kecewa, marah pada Tuhan dan membenci Tuhan, hidup kita makin tidak jelas. Yes. Makin berantakan ya Pak ya. Pada saat saya merasakan bahwa ternyata orang-orang yang di sekitar saya tidak membuang saya, tetapi malah mendukung saya. Siapa? Istri dan komunitas, Romo.
Jadi Bapak diselamatkan oleh cinta dan kesetiaan istri. Saya merasa bahwa saya memiliki seorang malaikat yang hidup, yang saat ini ada bersama dengan saya. Ya. Dan yang paling bisa saya percaya bahwa oleh karena kuasa Roh Kudus, saya bisa minta ampun dengan papa saya, dan saat sebelum papa saya meninggal, saya sudah melakukan rekonsiliasi dengan beliau. Oh, Bapak minta maaf kepada ayah? Yes, Romo. Dan hubungan kami sangat baik sebelum beliau meninggal. Apa reaksi ayah waktu Bapak? Luar biasa, Romo. Dia menangis dan kita berpelukan, dan saya yakin itu kuasa Roh Kudus, Romo. Menarik Bapak Ibu, itu pengalaman kasih. Bahwa, gua nggak bisa nahan. Ada malaikat bagi saya. Itu perjumpaan dengan Allah. Bahwa engkau tata, engkau kucintai, bukan karena engkau sudah berubah atau tidak berubah. Di saat masih sakit pun kau kucintai. Saya ingin tanya kepada ibu, Bu, apa yang membuat ibu kuat? Ibu bukan malaikat toh. Bukan. Ibu bukan juga malaikat pencabut nyawa. Apa yang membuat ibu kuat, Bu? Ya, yang membuat saya kuat, pertama, waktu itu bukan terpikir, banyak orang yang meminta untuk pisah. Lalu kenapa saya kuat? Satu, Ibu memang didorong oleh orang-orang saudara-saudara untuk pisah, tinggalkan. Karena apa yang diharapkan orang yang sudah narkoba dan tidak bekerja, tidak punya penghasilan. Tetapi pada waktu kayak lagi saya punya komunitas, punya teman-teman yang bisa mendukung saya di dalam doa. Lalu yang kedua, saya berpikir saya punya anak-anak, kalau kami divorce, anak-anak akan diejek. Dan mereka akan dikatakan nggak punya ayah. Anak-anak akan luka dan menjadi pribadi yang mungkin seperti kami akhirnya. Lalu setelah itu saya berpikir, kalau saya meninggal, Tuhan akan tanya tanggung jawab di mana Tuhan menitipkan, mempercayakan anak-anak dan suami kepada Sampai saya. kepikir ke situ? Betul. Ya Allah. Jauh banget ya. Hebat. Saya tertarik, Bu. Bapak Ibu tertarik. Bahwa mungkin Anda sama, tidak tahan dengan pasangan. Gue ingin cekik kalau perlu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, mungkin istri tidak butuh suami, tapi anak-anak butuh bapak. Ini menarik bagi saya. Jadikan itu motivasi Anda untuk tetap bertahan dengan pasangan. Walaupun si borokokok itu menyebalkan gitu toh. Lalu yang kedua yang saya suka adalah apa? Ibu punya komunitas. Punya. Lihat ada dua komunitas. Komunitas saudara-saudara yang mengatakan, pisahin. Lu masih cantik. Lu masih bisa cari yang lain. Kalau gak bisa cari duda, cari frater lah. Pasti kan ada yang kayak gitu. Gitu ya. Tetapi ada komunitas lain yang lebih lurus. Yang lebih lurus, yang mengatakan kau bisa, kau kuat. Yuk, dan lihat bersandarnya pada apa? Doa. Doa. Jangan macam-macam dengan kata doa itu. Mereka bersandarnya doa. Yuk kita doa. Sama-sama. Masa sama 5-10 orang didoakan Tuhan gak ngedengerin gitu. That is the power of prayer. That's good. Lalu apa yang terjadi pada saat, kan tidak semata-mata langsung, ya sih lu bisa ngomong kayak gitu, lu bisa ngedukung kayak gitu, gua yang ngejalaninnya. Gimana yang ngejalaninnya? Benar. Jadi kakak rohani saya sudah berkata, mereka hanya bisa mensupport, tapi semua balik ke saya. Karena mereka tidak mengalami, jadi balik ke saya lagi. Maksudnya apa yang Tuhan izinkan di dalam hidup saya, karena sebelumnya Tuhan sudah siapkan untuk saya mulai mencari dan menerima Tuhan secara pribadi. Sampai saya ngerti ternyata ada pribadi yang mengasihi dan mencintai saya begitu luar biasa. Oke. Jadi ibu merasa diberkati oleh Allah. Maka itu yang membuat kunci ibu bertahan dengan suami. Betul Romo, karena kalau ada Tuhan, apa sih masalah yang gak bisa selesai? Oke, betul. Tapi seandainya, maaf, ini hanya pertanyaan dari seorang bodoh. Oke.
Ibu sudah berdoa, sudah sayang kepada suami Tata. Kalau dia nggak berubah-berubah, apa yang akan Ibu lakukan? Mencoba untuk terus berjuang, Romo. Karena Tuhan selalu berjanji dan selalu menggenapi. Karena pada waktu itu Tuhan juga berikan saya satu ayat di Ibrani 12 ayat 5. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Tuhan mendidik orang yang diakuinya sebagai anak dan menyesah orang-orang yang dikasihi. Haleluya, saudara-saudara. Gue juga nggak hafal kutipan itu. Menarik kata terakhir. Dia menyesah, dia mendidik anak-anaknya. Jadi lewat didikan, kenapa hidup dibuat susah? Supaya kita makin bersandar pada Tuhan. Supaya kita sadar bahwa semua yang terjadi it's only because of God, not because of me. Kok gue jadi kayak pendeta ya? Pak Tata, Ibu, menarik bahwa akhirnya toh berubah. Apa buah yang Bapak lakukan, Bapak ke Pak Tata? Bahwa Bapak merasa bahwa Tuhan mengirimkan pada saya seorang pasangan yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Lalu akhirnya Bapak sadar semua adalah salah, Bapak sudah berdamai dengan ayah. Bahkan akhirnya ayah pun meninggal dengan menyisakan sukacita damai, bukan menyisakan kepahitan. Lalu akhirnya membuahkan apa dalam hidup Bapak perdamaian dan pengalaman cinta ini? Romo, rupanya setelah orang tua saya melakukan kekerasan dengan saya dan saya berjanji bahwa saya tidak akan lakukan itu kepada anak saya. Ternyata selama perkawinan dan kami memiliki anak, semuanya kena tangan saya, Romo. Kena Dan tangan. Saya juga melakukan KDRT, Romo. Tanpa sadar ya? Yes. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, saya hanya mengingatkan kepada seluruh bapak-bapak di sini, kalau Romo kan tidak punya anak, Romo. Enggak apa. Jadi saya sama bapak-bapak di sini, Romo. Maksudnya begini, Romo. Kalau gitu saya tutup telinga Pak. Silakan. Mungkin kita sebagai orang tua jangan sekali-sekali melakukan KDRT. Saya mengalami satu hal yang luar biasa, di mana ternyata efek daripada kekerasan itu, anak kami kehilangan figur seorang bapak. Dan itu berlaku sampai lama. Dan dia mengakui saya sebagai papanya dalam 4 tahun belakangan ini, Romo. Dan dia memberikan saya suatu apresiasi pada saat saya ulang tahun. Dan dia mengatakan bahwa sekarang dia menemukan figur seorang papa. Dan dia mengakuinya itu sebagai kado buat saya, Romo. Jadi kepada seluruh ayah di sini. Sorry. Sebelum menganjurkan, apa yang Bapak lakukan? Perubahan Bapak tahu anak Bapak mengakui. Saya berusaha untuk menjadi seorang bapak aja, Romo, di rumah. Karena saya merasakan bahwa saya mengalami kasih dari Tuhan. Dan saya coba melakukannya di keluarga. Saya melakukan seperti Romo katakan bahwa kami berdoa bersama. Dan saya hanya melakukan seperti apa yang seharusnya saya lakukan, Romo. Bapak ngobrol dengan anak, nyapa anak. Dan itu ternyata lebih menyenangkan, lebih damai, dan saya merasa lebih diterima di keluarga, Romo. Betul Pak Tata. Bapak-bapak, baru saja terjadi Indonesian Youth Day di Palembang. Salah satu masalah anak muda adalah apa? Tidak punya relasi dengan ayah. Mereka ingin banget intim dengan ayah. Itu tadi, ngobrol, bicara, yuk doa bareng, yuk jalan bareng, yuk cerita bareng. Yes. Jadi artinya Anda boleh punya hobi, boleh Anda punya teman-teman, boleh. Tetapi anak Anda butuh Anda juga. Begitu. Betul. Jadi sekarang pelayanan apa yang diberikan sebagai suami istri? Kami aktif di dalam komunitas Gracia. Dan kami aktif di dalam Pria Sejati Katolik dan Wanita Diberkati, Romo. Dan setiap tahun ada retret untuk itu. Dan saya pribadi melayani pembinaan di
anak muda, khususnya di pradewasa sampai pranikah Romo. Dan saya memang kalau di orang tua seperti Romo katakan, kalau banyak ibu-ibu, 2-3 ibu-ibu berkumpul, Yesus pergi. Romo ya. Iya betul. Nah, saya juga nggak tahan Romo. Jadi saya di anak muda aja. Jadi Bapak bukan karena tidak tahan sama istri ya Pak ya, bukan. Sama istri orang lain. Terakhir Ibu, Bapak tadi bagus menyampaikan kepada para suami, para bapak-bapak, tolonglah bina relasi dengan anak Anda. Terutama yang paling sulit itu membina antara bapak dengan anak laki-laki ya. Bapak kan anaknya tiga-tiganya laki-laki ya. Dengan anak laki-laki paling susah. Dan itu saya lakukan, saya alami dengan ayah saya. Kemarin punya peristiwa lucu ayah saya. Saya sudah jadi tua. Saya juga kan tua. Lalu beliau itu makin tua jadi budak. Kan biasanya suami itu budaknya kalau mendengarkan istrinya berbicara. Kalau istri orang lain berbicara nggak budak. Lalu bapak saya itu karena budak, lalu dia beri hearing aids. Lalu dia cerita, hearing aids mahal ya. Emang berapa Pak? 15 juta. Wih, tak pikir cuma 7 juta. Terus saya kan gigi udah nggak ada. Saya tadinya mau ini hearing aids 7 juta, gigi juga 7 juta. Taunya habis untuk hearing aids. Terus sekarang ya aku bisa denger bagus. Terus giginya masih ompong. Terus saya ngomong, yuk Pak kita cari gigi palsu. Kita cari gigi palsunya yang second. Lalu ayah ngomong, emang ada? Ada, bekas orang mati kan gak dibawa kata saya tuh. Lalu ayah berkata, kamu dulu dilukai oleh ayah, sekarang melukai ayah ya kata saya itu. Kalian lihat, bahwa akhirnya perdamaian dengan orang tua bisa membuat kita asik berbicara gitu ya. Itu pesan yang menarik dari Bapak Tata. Dari Ibu, pesan terakhir. Untuk para ibu yang ditinggalkan oleh Yesus. Karena terlalu banyak omong itu tadi, sampai Yesus pergi gitu ya. Iya, pesan buat para ibu di dalam setiap kehidupan rumah tangga, kalau ada perbedaan pendapat ataupun ada perselisihan, tidak pernah karena salah satu orang, tetapi karena dua-duanya. Dan terkadang seperti saya tidak menyadari kalau punya karakter yang jelek. Jadi selalu merasa menang. Itu ibu-ibu biasanya ya. Akhirnya pada waktu itu saya demikian juga pada saat berdoa minta diubah suami saya. Tapi Tuhan katakan pada siang hari kepada saya dalam hati, kamu salah berdoa, kamu yang berubah terlebih dahulu. Saya berpikir suami saya udah berbuat demikian tapi saya yang harus berubah. Lalu saya ubah doa saya. Jadi ibu-ibu doanya diubah kalau suaminya bermasalah. Tuhan beri saya kasih yang ekstra. Untuk saya bisa menerima suami saya apa adanya. Dengerin. Bapak gak pernah salah coy. Yang salah doa ibu-ibu. Ini buktinya. Setelah doanya dirubah jadi baik bapaknya gitu ya. Bapak Ibu terkasih, Bapak Tata dan Ibu Lili, terima kasih banyak untuk sharingnya. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Sangat memberkati. Thank you Bu Lili. Thank you Pak Tata. Thank you. Bapak Ibu, lihatlah. Berkat Allah itu bukan semata-mata yang bisa kita lihat materi. Yang paling penting adalah damai, sejahtera, sukacita. Maka saudaraku yang terkasih, hari ini saatnya bagi kita untuk berbagi. Kok Anda ketawa? Ini serius saudara-saudara. Lihat di belakang kita. Saya sudah berkali-kali mencari sumbangan untuk GKP ini Bapak Ibu. Lampu aja gak nyala-nyala, lihat tuh. Cuma ada lilin satu, kasihan banget. Bapak Ibu, seluruh persembahan hari ini yang diperoleh untuk pembangunan gedung karya pastoral Paroki Santo Matius Rasul. Kalau Anda tidak bawa cash, tenang, ada QRIS. Kalau Anda tidak punya QRIS, tenang, ada gesek. Nah, di luar pun jualan e-money,
Flash, ini punya panitia, dipinjemin ke gue. Karena ada isinya, coba kosong dikasihin ke gue gitu ya. Ini pun sama, bagus, gereja Santo Matius Penginjil Paroki Bintaro, gambarnya itu. Bisa Anda beli dan nggak tahu katanya harganya 100, isinya 500. Jangan ketawa, ini asli. Tapi yang 450 ambil di surga. Kalau masuk sana. Jadi Bapak Ibu, mari. Berilah dengan penuh kedamaian, dengan sukacita. Jangan takut. Janda miskin dipuji oleh Yesus. Tapi hari ini pastor paroki lebih memuji yang banyak ngasihnya. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Allah, Engkau begitu besar dalam hidup kami. Tiada akan pernah kami bisa memberkati sesama kami. Tidak akan pernah kami bisa Kau jadikan alat-Mu kalau hidup kami penuh dengan kekurangan, penuh dengan kepedihan, penuh dengan kesakitan. Itu bukan aku, Tuhan. Aku adalah anak-Mu. Aku adalah anak yang terberkati. Aku adalah anak yang Kau cintai. Maka Bapa, terimalah persembahan anak-anak-Mu yang mengalir dari rasa sukacita, yang mengalir dari tanda belas kasih mereka untuk pembangunan rumah kegiatan di gereja ini. Biarkan semua yang kami berikan, semuanya ini bagi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Shalom. Jangan lupa setelah kata shalom, buka dompet Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, biarlah pada malam ini kita mau berbagi untuk gereja kita tercinta Santo Matius Bintaro. Kita percaya belajar daripada janda yang miskin, kita memberi dengan sukacita.